Oke, kalau begitu kami lanjutkan. Pak Dirut masih terhubung bersama kami ya, Pak? Oke. Iya. Pak, jadi bagaimana? Sebenarnya sudah cukup apa yang dilakukan oleh BPJS hingga memaksimalkan saja, tidak perlu dengan cara-cara aturan administrasi semacam ini, Pak? Ya, satu yang bikin atur kan bukan BPJS ya. Yang kedua, BPJS sangat mengapresiasi peraturan ini atau instruksi sebetulnya Impres ini karena ini mengingatkan karena banyak masyarakat tidak tahu dan ini instruksi kepada bawahan ya Presiden yaitu menteri dan kepala-kepala atau ketua lembaga ya yang jumlahnya ada 30-an gitu. Untuk apa? Mengoptimalkan tadi, jadi optimalisasi gitu. Jadi nggak ada yang salah di situ Iya, iya. dan baik-baik saja ya meskipun mohon maaf ini sebagai jurnalistik saya lihat tadi yang dipaparkan itu nggak ada satupun yang cenderung ke BPJS ya hampir semuanya ya agak ya tidak ke BPJS lah gitu. Oke, no problem Ada, ya. Pak. Ya, nanti kita Tetapi juga punya masih banyak, Pak, VT-VT kita. Nanti kita bisa tampilkan. oke, oke ya. Tapi begini, apa yang tadi disampaikan bahwa untuk PBI itu validasinya perlu ditingkatkan. Sangat setuju sekali yang disampaikan Bu Kurniasih Mufidayati tadi, itu harus validasinya harus terus dilakukan dan sekarang ini memang BPJS bekerjasama dengan berbagai pihak ya menyampaikan, tetapi sekali lagi yang menentukan seseorang itu masuk DTKS, kemudian masuk PBI atau bukan BPJS ya. Tetapi sekali lagi ini dilakukan dan mencoba tahun 2022 itu untuk bisa optimal seperti yang disampaikan Ibu Kurniasih Mufidayati tadi bahwa bisa 96,8. Nah, itu kita coba ya untuk upayakan demikian. Nah, kemudian tentu sekarang ini yang sudah masuk ya dari PBI baik pusat dan daerah itu sudah sekitar 136 juta lebih sedikit. Jadi ini sudah suatu hal yang luar biasa. Artinya apa? 50% lebih ya itu dibiayai oleh negara begitu. Jadi memang masih banyak orang-orang kaya yang melihat bahwa BPJS itu bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang seluruh Indonesia, tapi untuk orang miskin. Nah, ini yang menurut saya kurang pas ya. Jadi BPJS ini adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang sistemnya memang gotong royong, yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, begitu, dan yang muda membantu yang tua. Nah, untuk yang tadi disampaikan Bu Kurniasih Mufidayati mengenai pertunggakan, ya dulu sudah ada relaksasi dan itu tentu sudah kami proses tapi belum peraturannya belum berubah. Tetapi kami kemudian upayakan pakai rehab ya. Oke, ada Rehab upayanya adalah ya, Pak ya? ada upaya kita pakai aplikasi namanya rehab untuk kemudian dihitungkan secara otomatis ya dan maksimum dari sekian tunggakan hanya dihitung 2 tahun. Kemudian kita hitungkan kalau setahun itu kira-kira berapa yang harus dicicil begitu. Tetapi kami punya pendekatan lain ya sebagai contoh pamannya inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN dan lain sebagainya. Ya, baik. Demikian. Pak Dirut, banyak sekali program yang kemudian tadi Bapak sampaikan cukup nyata juga untuk masyarakat. Tapi coba kita dengarkan dulu. Ini ada yang mau curhat, Pak, bareng Pak Dirut sudah terhubung bersama kami. Ada Pak Amin. Kita sapa dulu. Selamat malam, Pak Amin. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Amin dari Palembang. Silakan langsung saja, Pak, pertanyaannya mumpung ada Pak Dirut di sini. Oh ya, makasih waktunya. Di sini kami sebagai warga kecil, Kak ya. Kalau mengingat sekarang ini masyarakat kecil itu mau kerja aja susah. Mau di perusahaan susah. Hasil di perkebunan kurang memadai. Beban kita masyarakat kecil ini termasuk listrik, air, ditambah BPJS, ditambah iuran anak sekolah, ditambah lagi yang lain-lain
tentang keorganisasian sosial yang di masyarakat. Jadi Pak Amin ini termasuk yang setuju atau tidak Pak dengan aturan ini? Nah, kalau saya tentang ini nggak setuju terus terang. Monggo dilanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amin. Silahkan Pak Dirut. Jadi sebenarnya banyak juga yang meminta aturan ini direvisi. Salah satu tadi Pak Amin, nggak setuju katanya Pak Dirut. Apanya yang tidak setuju itu apanya yang mana, kan harus jelas. Jadi ini itu adalah instruksi presiden kepada bawahannya, bukan ke masyarakat rakyat gitu, enggak. Tapi nanti dari kementerian yang bersangkutan tergantung kesiapan. Nah, dia yang nggak setuju yang mana. Yang jelas kalau yang bersangkutan, Bapak siapa tadi dari Palembang, kesulitan itu tolong mengurus di dinas sosial setempat. Kalau nggak ngurus sendiri, ya mungkin RT RW-nya atau siapa ke situ ke dinas sosial atau ke Pemdanya. Jadi Pemda bisa bayarin. Atau kalau memang tidak mampu, bisa ke DTKS di Kementerian Sosial, tentu melalui dinas sosial. Begitu.